Hai semua, welcome back to Free Talk Podcast. Selamat datang di episode terbaru kita. Apa kabar? Semoga kalian semua baik-baik aja. Kalau kalian lagi sakit, semoga kalian cepat sembuh, cepat sehat. Kalau kalian sedang ada masalah, semoga masalahnya cepat selesaikan ya. Amin. Amin. Nah, sesuai judul yang udah kalian baca nih, minggu ini kita bakal bahas Marvel Cinematic Universe atau MCU. Karena kenapa kita mau bahas ini? Karena minggu lalu Marvel Studios melalui Kevin Feige baru aja mengumumin phase kelima dan phase keenam mereka, yaitu film-film atau seri-seri yang ada di phase 5 dan 6 di San Diego Comic Con International 2022 atau bisa disingkat SDCC 2022. Nah, tapi sebelum kita bahas phase kelima sama keenam, enaknya kita bahas phase 4 dulu kali ya, atau phase keempat dulu kali ya. Iya, boleh Skabil. Kita coba throwback lah ya. Betul. Awal-awal phase 4 itu dibuka sama series Marvel, yaitu WandaVision. Dan kalau dari Betul. film dibukanya dengan film Black Widow, yang dimana pas tayang tuh lagi pandemi dan sempat diundur kalau nggak salah. Jadinya Iya, tuh iya. jadinya tuh tayangnya tuh di Disney Plus duluan justru dibanding Iya, di benar, benar, benar. bioskop. Benar, 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 benar. Lu sendiri udah nonton, San? Black Widow. Heeh. Udah dong, soalnya ya bener sih, gue seinget gue dia di bioskop tapi cuma sebentar, soalnya waktu udah ada di Disney Plus. Gue nonton di Disney Plus-nya, soalnya kayak penasaran banget sama solo story-nya si Black Widow, karena selama ini kan si Black Widow nggak pernah dapat solo movie atau solo project kan, selalu ikut di film Avengers yang lain atau di superhero lain. Gue tuh kayak Iya, ya, penasaran, benar. ada apa sih di ceritanya si Black Widow ini, dari latar belakangnya, terus cerita-ceritanya juga kayak penasaran aja, terus kayak juga mengobati rasa kangen kan, karena soalnya di Infinity War, di Avengers Infinity War, dia udah end kan, udah nggak ada. Iya, Jadi ya, benar. jadi kayak sedih dan kangen. Tapi kalau misalnya kalian belum tahu atau misalnya kayak Black Widow nyeritain tentang apa sih solo filmnya? Kalau Black Widow ya, dari yang gue tonton itu, filmnya itu kurang lebih menceritakan Black Widow di mana timeline-nya ini atau kejadiannya ini itu di setelah Civil War, tapi ya sebelum Infinity War. Di sebelum Infinity War. Jadi Betul. dia tuh di situ tuh nyeritain ya latar belakangnya kayak gimana dia bisa jadi Black Widow, terus perjuangan apa aja yang di dalamnya. Terus di situ juga ada konflik baru ya di film itu. Dan juga kenapa ini masuk ke phase 4? Karena di sini tuh dia mengintroduce atau memperkenalkan karakter baru buat feature Marvel Cinematic Universe atau MCU, yaitu The New Black Widow, which is adiknya si Scarlett Johansson atau si Black Widow ini, di si Natasha ini. Iya, Tuh. betul. Nah, kalau Di WandaVision tadi yang lu udah bahas, itu tentang apa sih? Nah, kalau WandaVision itu kalau dia timelinenya tuh setelah Infinity War. Oke, Jadi oke, kan oke. kalau kalau misalnya ini waktu di Infinity War itu kan Wanda kan kehilangan vision ya. Betul. Jadi Sedih dia banget. tuh kayak dan dia tuh kan sebelum-sebelumnya ya udah kehilangan orang-orang yang dia sayang gitu. Mm-mm. Kayak kakaknya juga kan yang waktu di Mm. Avenger, kalau nggak salah di Avenger berapa tuh yang dia kehilangan kakaknya, gue lupa Kayaknya tuh. Avenger kedua ya. Age of Ultron. Iya, betul, betul. Age of Nah, Ultron. Yang nah, dia di atas luar angkasa, bukan di luar angkasa sih. Kotanya itu terbang di atas itu kan. betul. Iya, Nah, iya, jadi iya. kan dia kan kehilangan terus, Mm-mm. akhirnya trauma lah dia. Apalagi pas visionnya itu end lah. Makin Mm-mm. trauma, dan dia menciptakan sebuah realitas baru dengan kekuatannya, tapi realitas yang dia buat ini tuh salah. Nah, Oh, oke, salahnya oke. kenapa? Kalian tonton sendiri. Harus ditonton ya. Iya, dan di sini tuh di series ini menceritakan kenapa Wanda itu bisa jadi Scarlet Witch. Kalau misalnya kalian udah nonton
Doctor Strange kan Mhm. akhirnya kan Wanda kan udah bukan seorang Wanda lagi tapi melainkan dia menjadi Scarlet Witch kan. Iya Nah, iya ini tuh iya. cikal bakalnya dia kenapa jadi Scarlet Witch. Oh, kayak gitu. Begitu. Ya, Ya, jadi kalau misalnya ada yang belum nonton, misalnya kemarin langsung lompat nonton film Doctor Strange, mendingan nonton WandaVision dulu sih kalau menurut betul. gua. Sebenarnya, kalau dari review-review sih, orang yang nggak nonton WandaVision ya bisa tetap ngerti sama si Doctor Strange. Cuman menurut gue kayak kurang build up-nya gitu, kayak kita kurang mengerti apa yang dialami oleh Wanda. Iya, betul banget. Dan apa yang dialaminnya si Wanda ini emang dijelasin banget secara detail di series WandaVision ya. Betul. Jadi better nonton WandaVision. Nah, mungkin sekarang kita langsung ini aja kali ya bahas di Phase 4 ini ada apa aja sih project-project atau series atau film yang ada di sini? Kayak yang tadi Boleh, lu udah boleh, sebutin boleh. kan ya. Yang pertama tadi Hmm. ada WandaVision, itu series yang ada di Disney Hotstar di itu kalau nggak salah di 2021 Januari atau Februari gitu. Selanjutnya ini ada The Falcon and the Winter Soldier. Ini juga TV series di Disney Hotstar. Ini Mm-mm. di tahun 2021 juga kayak beberapa bulan doang setelah si WandaVision. Jadi di The Falcon and the Winter Soldier ini dia lebih ke politik ya. Maksudnya ini adalah series karena di Avenger Endgame itu Mm-mm. si Captain America kan memberikan shield-nya ke si The Falcon kan. Nah, di Iya, sini betul. tuh kayak dijelasin kayak apa sih yang terjadi sama The Falcon dan the Winter Soldier ini, apa yang akan terjadi sama mereka, terus kira-kira apakah mereka akan menjadi new Captain America itu dijelasin di sini. Yang jelas karena ini berhubungan sama Captain America, jadi seriesnya tuh lebih ke berbau-bau politik itu. Benar, 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 benar. Iya, maksudnya kalau lebih jelasnya sih kalian bisa langsung nonton aja ya. Soalnya menurut gue ini lumayan buat ngejelasin sih, karena ini buat the future-nya si karakter baru yang tadi kita sebutin ya, atau karakter pengganti buat Mm-mm. di Marvel Si, Cinematic Universe. mm. Dan ya kalau ya di spoiler lah ya, The Falcon and the Winter Soldier tuh kayak kita tuh dibawa buat tahu the new Captain America nanti gitu. Betul, siapakah the new Captain America-nya? Yes, betul banget. Nah, Selanjutnya habis ada series apa nih dong? habis The Falcon and the Winter Soldier, kita masuk ke Loki season 1. Dia juga series tuh. Mm-mm. Uh, Selang beberapa bulan juga, dia kalau nggak salah di bulan Juni di 2021. Nah, kalau si Loki ini, udah jelas saya Loki season 1 ya, berarti ada season-season yang lainnya. Mm-mm. Kalau di season 1 itu lebih menceritakan kalau ini, Loki yang jadi kan dia waktu di Avengers, The First Avengers, itu kan dia Iya, kan kayak pakai Tesseract gitu kan. iya betul. Nah, ternyata Loki itu kabur gitu dan akhirnya dia kayak punya masalah lah, dia tuh kabur, dia tuh kayak mengacak-ngacak realitas waktu gitu dan dia tuh akhirnya ditahan oleh TVA atau Time Variance Authority yang misterius. Nah, ntar konflik-konfliknya Loki dan si TVA ini akan berjalan lah seiring berjalannya series ini gitu. Oh, jadi kalau kalian masih ingat di Avengers Infinity War atau Avengers terakhir penutup phase Infinity Saga, di situ kan emang ada ya scene ketika mereka balik ke masa lalu buat ngambil Tesseract, di situ si Loki kabur. Nah, ini adalah Mm-mm. continuation dari scene itu ya. Si Loki ini kemana dijelasin Betul. di sini gitu. Dan kalau kalian Betul. juga ngikutin sedikit-sedikit, mungkin udah dijelasin juga ya kayak dari di phase keempat ini udah mulai menyerempet-nyerempet tentang multiverse. Sebenarnya udah dari phase ketiga sih, kan phase ketiga kemarin ditutup sama Spider-Man Far From Home ya. Di situ kan udah Mm-mm. udah ada sentil-sentil sedikit ya multiverse walaupun ya itu ternyata cuma tipuan belaka. Nah, si Loki ini merupakan kick off-nya ya, mungkin salah satu kick off dari multiverse sendiri. Apa yang terjadi dengan multiverse. Jadi kalian harus nonton ini kalau menurut gue. Si Loki ini bisa jadi benar-benar pembukanya kenapa tiba-tiba ada multiverse gitu. Koreksi, bukan ini kali ya, bukan kenapa ada apa kenapa gimana cara ngomongnya? Ada masalah apa Gimana dengan gimana? multiverse gitu ya. Ah, iya iya, benar benar benar.
Nah, selanjutnya nih, yang tadi kita jelasin ada Black Widow ya, tapi kan tadi udah gue jelasin secara, singkat. Kemudian ada film lagi, ini film kedua di Phase 4 yaitu Shang-Chi and the Legend of Ten Rings. Ini September. Jadi ya ini adalah film pertama dari karakter baru, karakter anggota baru di Avengers yaitu Shang-Chi. Ya, ya kurang lebih film ini menceritakan tentang asal-usulnya Shang-Chi, tentang The Legend of Ten Rings, juga tentang The Real Mandarin, karena kan Mandarin udah sempat digunakan namanya Dimension. di Iron Man kan, di Iron Man Iya series. betul. Iron Iya, Man jadi yang terakhir kalau nggak salah. di sini jelasin Mandarin yang aslinya tuh siapa. Nah, di sini tuh juga represent banyak sih kayak Asian culture, terus juga tentang cikal bakalnya si Shang-Chi, terus konflik apa yang dihadapi dan konflik apa yang akan dihadapi di masa depan atau apakah dia ini berhubungan dengan phase kelima keenamnya nanti gitu. Nah selanjutnya ada film apa nih Bel? Nah, selanjutnya di situ ada film Eternals ya, Mm-mm. yang dirilis di bulan November. Nah, Mm-mm. kalau Eternal sendiri menceritakan tentang 10 hero 10 ya. yang dimana musuh utamanya mereka itu tuh namanya adalah Deviants gitu. Oke. Kayak makhluk-makhluk alien gitulah ya. Para Deviants ini Mm-mm. uh, emang kayak kerjaannya tuh mengganggu manusia, mengganggu makhluk bumi gitu. Nah, makanya Eternals ini diciptakan untuk membasmi para Deviants. Oke. Hanya untuk membasmi para Deviants ya. Oke. Itu. Nah, Mm-mm. jadi ini kalau di Eternals sendiri itu ceritanya adalah para Eternals melawan Deviants di bumi dan akhirnya berpisah tuh. Akhirnya mereka kayak reuni lagi di masa kini karena kalau misalnya yang belum nonton nih, jadi mereka tuh sempat berperang, tapi tuh udah lama banget berperang sama Deviant dan akhirnya di masa kini Deviantnya harus kembali lagi dan mereka reuni lagi buat Menghancurkan Devian ini. memerangi Deviant lagi, Oke, tapi oke. karena mereka kan sempat jeda waktu dari perang satu ke perang yang masa sekarang kan sangat lama sekali kan, Uh-uh. dimana di mana jangka waktu yang kosong itu mereka tuh ya adalah konflik-konflik pribadi gitu. Oke. Jadi tuh di film tuh ada flashbacknya juga gitu loh. Oke, oke. Dan itu yang bikin seru di Eternals. Jadi Eternals ini termasuknya makhluk abadi ya? Iya betul, makhluk abadi. Iya, jadi kalau misalnya di filmnya sendiri bakal dijelasin tuh kan si Eternals ini makhluk abadi, hero abadi ya. Kenapa dia nggak membantu Avengers? Kenapa nggak ada selama ini nggak ada? Itu bakal dijelasin sih di dalam filmnya kenapa mereka tidak melakukan hal itu. Terus Iya betul banget. bakal dijelasin juga kan kayak asal usul dari mereka nih siapa sih? Terus siapa sih yang membuat mereka? Terus ada konflik apa nantinya di film ini bakal dijelasin. Iya betul. Tapi yang bisa gue bilang si Eternals ini salah satu film yang Avengers sekarang nih MCU yang nggak Mm-mm. berhubungan sama multiverse ya kayaknya, tidak bersinggungan ya so far ya. Iya benar. Dari kita sebutin tadi dia paling nggak berhubungan sih. Oke, ya benar-benar. Jadi dia tuh kalau emang kan biasa Phase 4 ini akan menuju ke konflik multiverse ya. Jadi Eternals Mm-mm. ini kayaknya sih kalau dari film pertamanya mereka tidak bersinggungan dengan konflik ini. Ke depan gimana? Ya kita harus menunggu Eternals di film selanjutnya. Iya betul banget. Nah, di project selanjutnya di Phase 4 ini ada Hawkeye. Ini TV series juga ada di Disney Plus juga. Jadi di Mm-mm. series Hawkeye ini menceritakan of course ini timelinenya setelah Infinity War, setelah Endgame, Mm-mm. di mana di Hawkeye ini akan mengintroduce atau memperkenalkan juga karakter baru atau Hawkeye baru, yaitu Kate Bishop. Nah, dia ini siapa, terus ada konflik apa, kenapa dia bisa jadi Hawkeye itu semuanya dijelasin di series ini. Dia juga akan menjadi salah satu anggota yang Avengers atau Avengers muda bersamaan dengan Black Widow baru gitu. Oh, oke. Jadi dia kayak pengganti, kayak misalnya di Black Widow kan emang adiknya Natasha Romanoff ya akan jadi the new Black Widow kan. Berarti kalau ini Betul betul. si Kate Bishop ya bisa jadi the new Hawkeye lah ya. Betul, The New Hawkeye. Kenapa dia bisa kayak gitu, asal usulnya kayak gimana, ya itu kalian bisa langsung tonton seriesnya.
Dan ini lumayan menurut gue lumayan akan berlanjut sih atau berhubungan dengan Avengers ya. Kalau Iya. Eternal kan tadi benar-benar kayaknya menurut gue di luar. Kalau ini mungkin akan bergabung juga kayaknya. Benar, benar, benar. Nah, habis dari Hawkeye, kita maju lagi ada Spider-Man No Way Home. Ini kalau nggak salah di akhir Mm. tahun 2021 ya. Nah, So, kalau si Spider-Man No Way Home itu sendiri lanjutan dari Far From Home. Jadi kan kayak kalau di Far From Home kan identitas Peter Parker, Spider-Man akhirnya kebuka kan. Nah, kalau di No Way Home ini adalah cikal bakalnya adalah dari si Peter Parker yang minta tolong sama Doctor Strange supaya orang-orang tuh lupa gitu loh, siapa sih sosok Spider-Man gitu. jadi Karena dia bakal tuh, ada Doctor Strange ya di No Way Home. yes, betul. Ini Oke, oke. spoiler banget ya gue. Nggak apa-apa kan yang penting plotnya mereka nggak tahu. Terus Benar-benar. terus. Jadi ya intinya kan dia minta bantuan Doctor Strange lah ya buat menghapus identitas Peter Parker dari Spider-Man, Mm-mm. tapi malah ada kesalahan, ada crash dan akhirnya itu membuka multiverse lain dan ya pokoknya kalian nonton deh. Oke, Harus jadi ini banget mungkin nonton Spider-Man No ini Way ya Home. salah satu kick off kenapa ada masalah di multiverse ya setelah di Loki. Jadi Nah ini dijelasin di lebih sini. kick off ya lagi gitu. Oh iya iya benar-benar. Jadi ada masalah apa gitu loh? Kenapa bisa terjadi Mm-mm. multiverse juga? Maksudnya kenapa bisa ada masalah di multiverse, ada clash di multiverse? Dijelasin juga ya di Spider-Man No Way Home ini secara tidak langsung. Yes, yes, betul Oke. banget. Nah selanjutnya ini ada series lagi yaitu Moon Knight di Disney Plus of course. Ini tayangnya di bulan Maret 2022 atau tahun ini banget. Moon Knight ini adalah salah satu karakter baru di Marvel Studios atau di Marvel Cinematic Mm-mm. Universe. Dia merupakan hero baru. Moon Knight ini ya di series ini dijelasin asal usulnya Moon Knight, konflik apa yang dihadapin, terus musuhnya apa aja. Yang gue bisa kasih tahu adalah Moon Knight ini adalah kalau kalian pernah mungkin lihat sekilas di Disney Plus atau di Twitter atau di mana, dia ini mungkin lebih ke culture-nya di Middle East ya, kayak di Timur Tengah di Mm-mm. Mesir, yaitu dia mungkin hero-nya akan dari situ karena emang ini berdasarkan mitologi di Mesir gitu ada piramidanya segala macam ini culture-nya juga kuat di sana gitu. Pokoknya di Moon Knight ini seperti film-film atau seri-series pertama ini tuh memperkenalkan aja sih original story-nya mereka kenapa gitu. Memperkenalkan hero baru ya, dan menurut Iya. gue ya di PS4 ini kayak ada Moon Knight, kayak Shang-Chi itu kan kayak hero baru Mhm. dengan kultur baru ya, menurut gue itu Betul fresh betul. banget sih. Jadi lebih Yang banyak satu, representation sih dari iya berbagai macam kan benar. ada Asian, ada ini sekarang ada Middle East. Iya betul banget. Moon Knight seru sih, dan ya Moon Knight juga wajib ditonton. Ya sebenarnya semuanya wajib ditonton gak sih? Iya, kalau bener-bener mau ngikutin maksudnya bener-bener mau tahu ya multiverse ini kayak gimana ya emang harus diikutin. Harus diikutin, mau dari series, mau dari film ya. Iya betul. Nah, After Moon Knight ada lagi di film kali ini. Doctor Strange in the Multiverse of Madness itu tayang di bulan Mei. Kalau Mhm. ini adalah ini jadinya jatuhnya film keduanya Doctor Strange, yang dimana film Multiverse of Madness ini ceritain tentang ya pastilah ya multiverse, yang dimana di sini ada cerita Wanda sebagai Scarlet Witch yang mengobrak-ngabrik multiverse ya. Bisa dibilang Oke. kayak gitu kali ya. Mhm. Nah, makanya kalau Da menurut gue sih kalau nonton Doctor Strange ini wajib kudu harus banget nonton WandaVision dulu sih. karena ini merupakan mungkin secara langsung continuation ya. Kenapa Mm-mm. si Wanda bisa jadi Scarlet Witch, kenapa Scarlet Witch bisa jadi villain? Maksudnya kan Wanda kan tadinya superhero, kenapa tiba-tiba dia jadi villain di Doctor Strange ini? Iya, betul. Jadi dijelasin juga sih alasannya kenapa dia mengotak-atik multiverse sehingga terjadi clash Mm-mm. juga. Dan ini merupakan juga salah satu kick off-nya juga ya kenapa terjadi clash atau masalah di multiverse. Jadi so far ini Yes. udah ada ya WandaVision, Loki, sama Spider-Man No Way Home ya. Kenapa Iya, dan juga betul. Doctor Strange 2 ini kenapa terjadi multiverse. Dan di Doctor Strange ini kayaknya satu-satunya film Disney yang kayaknya ada horor-horornya.
Oh iya, benar benar benar. Horornya tapi bukan dalam artian kayak ada hantu gitu-gitu, bukan. Cuman lebih Iya, ke bukan. dark vibes-nya tuh lebih kayak, serem gitu ya. Yes, betul. Mungkin, kalau di seriesnya Moon Knight ya. Moon Knight juga pembawaannya agak sedikit horor gitu nggak sih menurut lo? Iya, horor sih bener. Tapi kalau misalnya kenapa yang dibilang lebih horor adalah Doctor Strange karena dari sutradaranya pun juga sutradara film horor ya. Iya, betul betul. Tapi ya kalian Jadi ya jangan, berpikiran, "Ih, bakalan serem atau gimana." Enggak, cuman kayak enggak. vibes-nya aja dibikin horor. Iya, betul. Nah, selanjutnya Oke, ini lanjut. setelah Doctor Strange, itu ada, series juga dari di Disney Hotstar atau Disney Plus of course, Miss Marvel. Jadi Miss Marvel ini merupakan salah satu karakter baru lagi di, MCU atau Marvel Cinematic Universe, di mana di sini menceritakan tentang of course, seperti series-series lainnya, ini menceritakan tentang origin dari Miss Marvel. Kenapa dia bisa jadi Miss Marvel? Siapa sih Miss Marvel itu? Hubungannya dengan Captain Marvel tuh apa? Apakah ada hubungannya? Pokoknya dijelasin di sini. Terus juga again nambah representasi baru di Marvel Cinematic Universe. Miss Marvel ini berlatarkan keluarga atau family yang Mm-mm. Islamic religion, jadi lebih Islamic, terus juga ada dari unsur-unsur Pakistannya. Dan Oh, menurut gue oke. ini salah satu series yang kuat sih representasinya, dan gue salut banget dan bangga, walaupun gue bukan orang Pakistan ya, tapi berasa bangga aja gitu ada representasi dari Muslim dan juga Asian di Marvel Cinematic Universe ini. Ya, tadi gue bilang tadi kayak jadi itu di PS4 nih kayak bener-bener kulturnya tuh banyak gitu, Asian, Pakistan, Egypt ya kan. Iya, betul betul. Dan Miss Marvel ini kemungkinan juga akan bergabung di Young Avenger rumornya. Hmm. Karena dan ini juga akan menurut gue salah satu karakter yang akan berpengaruh nanti di phase kelima dan phase keenam. Jadi ya kalian harus nonton sih buat tahu siapa sih dia sebenarnya gitu. Jadi si Miss Marvel akan bergabung dengan Mini Hawkeye, si Kate Bishop, Mungkin ya, karena ini kan kita sama disclaimer lagi, ini dari fan-fan teori, jadi kita bisa aja salah yang kita omongin sekarang ini. ya, Hmm. kemungkinan berarti ya. Oke, oke, Hmm. oke. Habis itu lanjut kita masuk ke Thor, Love and Thunder. Ini baru aja bulan kemarin rilis Hmm. di bulan Juli. Kayaknya masih ada juga di Kalau bioskop ya. masih ada di Hmm. bioskop. Masih yang belum nonton boleh banget nonton di bioskop. Cerita tentang apa nih Bel di Thor Love and Thunder ini yang film keempat ini ya? Kalau ini film iya benar keempatnya Thor berarti. Ini ceritain after Endgame. Jadi kan Thor itu kan bikin The New Asgard kan. Mm-mm. Punya bukan bukan dia yang bikin sih. Pokoknya ada New Asgard dan dia ikut si Guardian of the Galaxy kan. Mm-mm. Nah, tapi di sini ada konflik baru, di mana konfliknya itu muncul sosok baru. Nah, kita sebutnya itu The God of Butcher, Oke. yang dimana si The God of Butcher ini punya misi untuk menghancurkan semua dewa. Oke. Kalau misalnya kalian tahu kan, ya Asgard kan isinya dewa-dewa semua kan. Jadi Betul ya betul. di sini si Thor akhirnya kembali bersama Asgardian, bersama para Valkyrie, dan ya adalah nanti kalian harus nonton sih. Kalau gue ngomong sekarang tuh spoiler. Spoiler ya. Ya intinya sama para Asgardian untuk mencegah si The God of Butcher ini untuk Melanjutkan misinya. yes betul. Gue kehilangan kata-kata dia nih Pak. Tapi bisa dibilang Thor Love and Thunder ini juga salah satu film yang tidak bersinggungan atau kemungkinan tidak akan berhubungan langsung dengan multiverse ya. Iya betul, benar. Oke. Dan di Thor Love and Thunder mungkin juga akan ada ini yang superhero gitu, kayak si Miss Marvel, kayak si Black Widow, kayak si Hawkeye kan ada sosok barunya kan yang masih muda. Nah, kemungkinan besar di Love and Thunder nih kayaknya sih ada sosok itu gitu. Diperkenalkan lagi ya ini karakter baru. Diperkenalkan, tapi emang tidak terlalu dalam. Oke oke oke. Nah selanjutnya nih yang belum tayang, yang akan tayang di tanggal 18 Agustus 2022 adalah TV series yang ada di Disney Plus juga, yaitu She-Hulk. She-Hulk ini merupakan Hulk versi wanitanya atau versi ceweknya, di mana di series ini akan dijelasin asal usulnya She-Hulk ini kenapa. Again ya, karena ini
karakter baru pasti akan dijelasin dia tuh dari mana, kenapa bisa jadi Hulk juga, terus akan ada masalah apa, yang pasti sekarang kita belum tahu ya karena kan seriesnya belum keluar, tapi akan dijelasin yang di internet yang beredar sih akan dijelaskan lah. Ini juga akan berhubungan dengan atau karakter She-Hulk ini akan berlanjut juga membantu tentang masalah di multiverse atau nantinya film Avengers ke depannya. Oke. Jadi kayak origin story Iya. She-Hulk juga lah ya. Oke, dan ini kayaknya terakhir ya di PS4 ya, Iya, itu penutup. Black Panther, Wakanda Forever. Ini kayak gimana nih Bel filmnya? Maksudnya sinopsisnya? Nah, kalau si Wakanda Forever, Black Panther ya film keduanya Black Panther ini, kalau yang gue baca sinopsisnya adalah, jadi bangsa Wakanda ini kayak kehilangan sosok rajanya ya, si T'Challa. Nah, di sini tuh kayak akhirnya bangsa Wakanda tuh mulai punya masalah gitu sama kekuatan dunia dunia negara-negara asing gitu kan, pengen banget merebut Wakanda kan, karena kan sourcesnya Wakanda Betul, betul. sangat berharga sekali tuh Dia gitu. termasuk power nation itu apa? Negara yang paling termasuk negara kuat ya di MCU ini. Benar. Jadi konflik masih di negaranya mereka sendiri, dan aduh, gue baper sih waktu nonton trailer ya Wakanda itu. Betul. Ini by the way trailernya ini dirilis juga pas lagi di SDCC 2022 ini. Gue juga udah nonton dan apa ya, merasa terharu, sedih, dan to be honest, gue selama mengikuti film Marvel ini ya, gue nggak pernah nonton mengikuti perisalnya kecuali Avengers Endgame dan Infinity War. Tapi begitu gue nonton trailer ini, gue kayak langsung ini gue harus nonton perisalnya, gue gak mau kena spoiler karena ini menurut gue akan menjadi salah satu film paling bagus di MCU yang baru ini ya. Iya benar-benar, gue juga nungguin banget sih, apalagi habis nonton trailernya kayak, pokoknya gue nggak mau dapet spoiler. Iya, karena bikin merinding juga, terus soundtracknya, shootnya, sinematografinya itu kayak keren banget sih. Dan kita kan juga ya ikut kehilangan lah ya sama, Betul. karena rest in peace pemainnya. Ya, Black Jadi Panther. jadi ya ikut sedih juga gitu. Ya, dan juga di Black Panther ini ada mungkin kalau kalian belum tahu, kalian di trailernya itu ada salah satu karakter baru juga. Itu adalah namanya Neymar. Ya, Neymar. Mungkin di sini juga bakal dijelasin ya asal usulnya si Neymar, terus perannya apa, yang pasti udah dikonfirm sama Kevin Feige di SDCC kalau Neymar ini bakal menjadi protagonis atau kayaknya menjadi lawannya nih dari Wakanda. Tuh. I see. Oke Penasaran deh, banget sumpah. kita tungguin aja ya si Black Panther Wakanda Forever. Ini Oh iya, gue iya, paling iya. nungguin dia sih. Dan juga di trailernya ini juga ada salah satu karakter baru yang akan nanti muncul di phase kelima, yaitu adalah Ironheart. Iya benar. Iya. Jadi gue juga penasaran, makanya itulah bikin penasaran, dan film ini kenapa maksudnya yang bikin film ini penasaran tuh kenapa, karena banyak banget elemen-elemen baru, terus juga ya mungkin scoringnya kita lihat di trailernya itu bagus banget sih. Benar-benar lagunya ya kan, kayak aduh Betul, betul. menyayat-nyayat hati. Tapi nih Bel, kalau misalnya kita dari tadi kan kita ngomongin film dan series di Phase 4. Kalau lu favoritnya apa nih? Film dan series di Phase 4? Kalau di Phase 4, kalau gue favorit filmnya ya, untuk saat ini Spider-Man No Way Home. Oke, kenapa kalau boleh tahu? Ya udahlah ya, spoiler aja, pasti udah pada nonton juga. karena itu tadi kayak si Doctor Strange kan membuka multiverse kan, dan ternyata ya ada Spider-Man yang zaman dulu yang kayak ada yang pemainnya si Andrew Garfield, habis itu Tobey Maguire. Jadi itu kayak sebagai orang yang ngikutin Spider-Man banget, gue tuh kayak anjir nostalgia gitu, Tobey Maguire. Oke. Nah kalau gue seriesnya ya, gue suka WandaVision. Seru soalnya. Kalau lu apa film favorit dan seriesnya? Kalau film gue di Phase 4 ini so far ya, karena kan Black Panther belum keluar nih ya. Shang-Chi and the Legend of Ten Rings. Kenapa? Karena gue merasa di situ cerita original
Shang-Chi-nya dijelaskan dengan baik, kenapa dia bisa jadi Shang-Chi, power-nya apa aja, terus juga akhirnya kita mendapatkan Asian representation di MCU secara besar ya, major part. Karena sebelumnya kan di Doctor Strange 1 kan nggak terlalu besar-besar banget ya, akhirnya di Shang-Chi ini akhirnya kita dapat representation yang bagus. Ya gue suka aja sih so far, karena dari actingnya juga, terus juga ceritanya, kayaknya Shang-Chi ini merupakan salah satu hero favorit terbaru gue di MCU. Oke, iya benar-benar. Kalau yang Asian bisa dibilang Shang-Chi pertama lah ya, karena kan kalau Wong tuh ya cuma sekelibat lah ya. Betul, kan yang tadi gue bilang kan, big part-nya ini ya di Shang-Chi ini, kita akhirnya mendapatkan full representation gitu. Oke. Nah, kalau series? Ini sama sih kayak WandaVision. Karena ya gak tau kenapa ini merupakan salah satu project terbaik di MCU kalau menurut gue ya, karena ada komedinya, terus diceritain juga kan, dan emang personally mungkin ini bisa bias ya, gue suka sama Wanda Maximoff. Dari pas dia Infinity War, di Endgame gue udah suka banget. Dan di sini dijelasin sih bener-bener kita memahami apa yang dialami sama Wanda, rasa sakitnya, traumanya, sampai kenapa dia melakukan hal-hal yang mungkin akhirnya bisa menuntun dia yang tadi di Doctor Strange menjadi villain gitu loh. Dan kerasa juga sih karakter development-nya ya, jadi dari yang baik jadi yang buruk, jadi lebih gue suka aja sih jadinya di sini. Oke, iya sih sama. Jadi WandaVision tuh kayak kita tuh kasih tahu backstory-nya, dia tuh jahat tuh ya karena ada alasannya gitu ya, nggak tiba-tiba jadi jahat. Walaupun ya emang tidak bisa dibenarkan ya, cuman kayak kita lebih paham aja, oh ternyata ada background-nya kayak gini loh gitu. Nah teman-teman, kalau kalian nih series dan film favorit kalian apa sih di Phase 4? Bisa komen di Instagram atau Twitter kita di @freetalkpodcast. Kalian kasih tahu juga alasannya kenapa. Terus mungkin kalian bisa sharing juga series yang kalian gak suka atau film yang kalian gak suka serta alasannya kenapa. Yup, dan jangan lupa dengerin juga episode-episode kita yang lainnya. Udah banyak juga tuh kita bahas-bahas dari film, lagu, isu-isu sosial. And then jangan lupa follow medsos kita @freetalkpodcast. Dan see you next episode. Bye!